Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas di hari ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sebelum mulai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tarisa Kusumawati. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu ekonomi mikro bab 4 yang berjudul Pengaturan Kegiatan Perekonomian. Baiklah, kita awali dengan pengertian ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Nah, ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas. Nah, masalah ekonomi ini muncul akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang terbatas, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara itu, kebutuhan manusia dan kemampuan faktor-faktor produksi dalam memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas juga. Kebutuhan manusia jauh melebihi kemampuan faktor produksi yang tersedia. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan untuk mendapatkan keputusan yang paling tinggi dalam penggunaan faktor produksi yang tersedia. Nah, di sini perekonomian menghadapi 3 pokok persoalan utama. Dan yang pertama, barang dan jasa apa yang harus dihasilkan? Pertanyaan ini merupakan penentu corak penggunaan faktor produksi. Barang yang dihasilkan dalam perekonomian jenisnya sangat beragam, mulai dari barang yang cara produksinya yang sangat sederhana sampai cara produksi yang sangat kompleks. Nah, perekonomian harus menentukan barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta jumlah barang yang dibutuhkan tersebut. Nah, pilihan ini merupakan akibat dari ketersediaan sumber daya yang tersedia, sehingga masyarakat harus membuat pilihan kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan kebutuhan apa yang harus dikorbankan. Pilihan-pilihan tersebut akan menentukan corak penggunaan faktor produksi. Semakin banyak satu jenis barang yang dihasilkan, akan semakin banyak faktor produksi yang digunakan. Maka, faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang lain harus dikurangi. Yang kedua, bagaimana barang tersebut dihasilkan? Ada beberapa cara dapat digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Pilihannya, masyarakat dapat memproduksi barang dan jasa dengan cara menggunakan lebih banyak teknologi atau tanpa teknologi. Nah, yang ketiga, untuk siapa barang tersebut dihasilkan. Agar dapat menjawab pertanyaan ini, maka harus menjawab terlebih dahulu pertanyaan bagaimana pendistribusian pendapatan pada seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, perlu ditentukan bagaimana pendapatan dan faktor produksi yang ditentukan. Bagaimana upah, bagaimana sewa tenaga kerja, pendapatan modal, dan sewa tanah didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Di sini juga terdapat beberapa asumsi sederhana dari batas kemungkinan produksi, seperti yang pertama, semua kapasitas produksi digunakan. Artinya, seluruh tenaga kerja yang tersedia dan faktor produksi lainnya digunakan secara penuh. Sebagai akibatnya, produksi yang dihasilkan pada kapasitas uang maksimum. Yang kedua, jumlah faktor produksi tidak dapat ditambah. Yang dapat dilakukan dalam perekonomian hanyalah melakukan kombinasi terhadap penggunaan faktor produksi tersebut. Dan yang ketiga, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yang keempat, dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan 2 jenis barang saja. Yang terakhir ada biaya yang timbul akibat pertukaran kombinasi produksi semakin meningkat.
Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai efisiensi. Dalam batas kemungkinan produksi, secara tersirat menggambarkan bahwa perekonomian berjalan secara efisien. Nah, efisien sendiri merupakan penggunaan faktor produksi yang seefektif mungkin dengan cara yang paling baik dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara lebih spesifik, sebuah perekonomian dikatakan efisien jika tidak ada satupun produk tambahan yang dihasilkan dalam perekonomian tanpa mengorbankan produksi barang lainnya, yaitu selama produksi masih berada pada batas kemungkinan produksi. Nah, efisiensi baru akan terjadi jika suatu masyarakat tidak bisa lagi menambah pada garis batas kemungkinan produksi. Ketika kita akan memproduksi lebih banyak barang industri, maka kita harus mengorbankan produksi sektor pertanian. Jika kita masih menambah produksi barang industri tanpa harus mengorbankan sektor pertanian, berarti masih ada sumber daya yang harus digunakan secara penuh, atau dengan kata lain, ekonomi belum berjalan secara efisien. Nah, di sini juga ada kurva batas kemungkinan produksi. Nah, di kurva batas kemungkinan produksi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Nah, seperti kurva batas kemungkinan produksi dapat menjelaskan dengan tepat mengenai kelangkaan. Nah, kelangkaan ekonomi sendiri merupakan suatu kenyataan bahwa teknologi, tanah, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya yang terbatas dan hanya mampu menghasilkan jumlah produksi yang sangat terbatas pula. Nah, kurva batas kemungkinan produksi menunjukkan batas maksimum dan produksi yang dihasilkan dengan penggunaan sumber daya yang efisien sesuai dengan hukum kelangkaan. Tidak ada tempat di negara manapun yang memiliki penawaran barang ekonomi yang tanpa batas. Kelangkaan mencerminkan keterbatasan standar hidup masyarakat. Selanjutnya, kurva batas kemungkinan produksi juga dapat menjelaskan persoalan perekonomian, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa dihasilkan. Titik yang dipilih menunjukkan barang apa saja yang dihasilkan dari perekonomian. Bagaimana barang dihasilkan menggambarkan suatu pilihan yang terbaik atau efisien dalam memproduksi barang ekonomi. Nah, sementara itu pilihan dan batas kemungkinan barang apa yang dihasilkan sebenarnya menjelaskan bagi siapa barang tersebut dihasilkan. Jika dalam perekonomian memutuskan memproduksi pesawat, maka bisa dipastikan untuk siapa barang itu dibuat. Selanjutnya, kurva batas kemungkinan produksi dapat juga menjelaskan permasalahan umum bahwa kita selalu harus membuat pilihan terhadap berbagai kesempatan yang terbatas. Kurva kemungkinan produksi dapat juga menjelaskan salah satu kaidah dalam perekonomian, yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan hubungan antara input dengan output yang dihasilkan. Dalam hukum ini, secara jelas mengatakan bahwa hasil produksi semakin lama semakin sedikit penambahan jumlahnya bila kita menambah secara terus-menerus dalam jumlah yang sama input, sementara mempertahankan input lainnya. Nah, sebagai contoh, di sini pada sawah seluas 1 hektar, jika tidak ada tenaga kerja sama sekali, maka tidak akan ada padi yang akan tumbuh. Selanjutnya, jika kita menambah tenaga kerja satu lagi, maka akan menghasilkan 3 ton padi. Selanjutnya, kita tambah lagi dalam jumlah yang sama, yaitu 1 orang tenaga kerja. Di sini akan menghasilkan 3,5 ton padi. Mungkin cukup sekian sedikitnya pembahasan dari saya undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata,
karena manusia tidak luput dari segala kesalahan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.